Hello, hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. It's me, Elizabeth. On this video, aku akan menjelaskan apa sih profesi impianku di masa depan. Ada nggak sih pengamalan Pancasila yang telah terhapuskan? Bagaimana caraku mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan profesiku di masa depan? Cek terus ya. Oke, sama seperti videoku di sebelumnya, aku akan memperkenalkan diriku lebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Elizabeth Aurelia Jaftoran dengan NIM 202078018 dari Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Patimura Ambon, tahun angkatan 2020. Salam kenal. Kira-kira apa ya impianku di masa depan? Jadi guys, impianku di masa depan adalah menjadi Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau yang dikenal dengan IPDN yang berprofesi sebagai PNS atau pegawai negeri sipil di kantor bupati, kantor gubernur, maupun kantor presiden. Sebelum masuk ke implementasi nilai-nilai Pancasila pada profesiku, bagaimana sih caraku untuk menggapai profesi impianku? Yang pertama, menjadi praja atau menjadi siswa Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yang kedua, aku menjadi Purna Praja, yaitu tingkat 4 praja, dengan kata lain menjadi lulusan Institut Dalam Negeri. Yang ketiga, aku menjadi pegawai negeri sipil. Pada umumnya, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu tetap akan menjadi pegawai negeri sipil yang keluar dan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil dengan golongan 3A. Di era sekarang ini, banyak sekali ketidakseimbangan antara nilai Pancasila dan juga kekuasaan. Ada beberapa sila-sila yang terabaikan. Yang saya ketahui, 5 sila semuanya terabaikan. Mengapa demikian? Karena pada sila pertama, mereka lebih mengutamakan kerja daripada pendekatan kepada Yang Maha Kuasa. Pada sila yang kedua, mereka tidak menghormati bawahan. Apabila mereka sudah sampai di puncak yang tinggi, mereka tidak menghormati yang berada di bawah. Karena menurut mereka tidak setara. Yang ketiga, suka membeda-bedakan rekan kerja. Maksud dari suka membeda-bedakan rekan kerja ini, mungkin ada pengelompokan antar agama, antar asal, antar suku, antar ras, golongan, dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak menghargai masukan dari bawahan. Seperti contoh pada video saya sebelumnya, apabila seseorang merasa dirinya berada di atas, maka dia tidak akan mendengarkan apa kata yang di bawah. Karena dia merasa dia sudah paling berkuasa dan sudah paling di atas yang lain. Selanjutnya pada sila kelima, tidak adil kepada bawahan atau masyarakat. Dalam hal ini menjadi pegawai negeri sipil, kita harus menjadi pegawai negeri sipil yang memiliki nilai-nilai Pancasila yang tinggi. Kenapa? Karena merupakan lulusan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu institut yang memang belajar khusus fokus kepada pemerintahan yang beramalkan melalui nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dampak dari pergeseran nilai Pancasila ini, kita akan kehilangan dasar landasan negara yang selama ini telah ada, dan juga Indonesia tidak akan pernah maju. Kenapa saya berkata demikian? Karena apabila kita tidak bekerja sama dan kita tidak mau untuk memajukan negara kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, mementingkan ego kita sendiri, maka Indonesia tidak akan pernah maju. Karena Indonesia perlu bersatu. Dengan kata lain, apabila kamu pengusaha, maka kamu akan berkuasa. Itulah mode hukum di Indonesia. Wah kak, ternyata banyak sekali ya pergeseran nilai Pancasila. Iya dong, pergeseran nilai Pancasila di era sekarang ini memang sangat banyak.
Maka dari itu, kita perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam diri kita masing-masing. Kenapa sih pergeseran Pancasila terjadi di Indonesia? Itu dikarenakan yang pertama keegoisan manusia, yang kedua ketidakpuasan manusia, dan yang ketiga kehausan akan kekuasaan. Untuk menghapuskan segala pergeseran nilai Pancasila tersebut, menjadi pegawai negeri sipil yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki jiwa bela negara yang tinggi sesuai dengan perundang-undangan adalah solusinya. Yang pertama, kita harus mengamati kekuasaan membutakan hukum di Indonesia. Kita juga harus melihat dari grafik. Peningkatan angka kemiskinan kasus korupsi semakin tinggi. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, hukum di Indonesia memiliki hukum yang ketidakseimbangan. Selanjutnya, kita harus menganalisa. Kita harus mengamalkan butir-butir Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita harus membandingkan. Kita harus membandingkan presentasi nilai Pancasila yang sangat menurun daripada iptek dan kekuasaan negara yang sangat tinggi. Maka dari itu, kita dapat berpikir rasional dan dapat berpikir positif. Penerapan nilai Pancasila untuk sila-sila yang tadi telah saya sebutkan yang telah mengalami pergeseran. Untuk sila pertama, kita harus menanamkan dalam diri kita prinsip ora et labora dalam bahasa Latin yang berarti berdoa dan bekerja. Jadi kita memang perlu bekerja, tapi bekerja dan berdoa itu harus diseimbangkan. Jadi walaupun kita bekerja dan kita bila di atas atau di bawah, kita tidak pernah melupakan siapa Tuhan kita. Selanjutnya untuk sila kedua, kita harus bertoleransi, memiliki sifat toleransi dalam diri. Kita harus menghargai hasil kerja orang lain, walaupun orang itu jauh standarnya di bawah kita. Tapi kalian harus ingat, duniawi memang ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi apabila kita sudah sampai ke akhirat menghadap yang kuasa, semuanya tetap sama di mata Tuhan. Selanjutnya untuk sila ketiga, penerapan nilai Pancasilanya, kita harus memiliki sifat bersatu. Mengapa demikian? Kita harus bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain, tak peduli apapun rasnya, apapun agamanya, golongannya, sukunya, dan lain sebagainya. Kita harus ingat bahwa kita nih bukan Maluku, kita bukan Jawa, kita bukan Kalimantan, Sumatera, Papua, Bali, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Kita adalah Indonesia. Yang keempat, kita harus memiliki sifat bijaksana. Kenapa? Karena dalam suatu musyawarah, kita tidak hanya memiliki pola pikir kita sendiri, tapi kita harus berunding dengan orang lain, menanyakan saran, pendapat, masukan dari orang lain, sehingga kita dapat memperoleh suatu mufakat. Itu baru menjadi makna sebenarnya dari musyawarah. Untuk sila yang kelima penerapannya, kita harus adil. Kita tidak boleh berat sebelah dan tidak boleh berpihak pada yang satu. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to click the button up. Jangan lupa juga subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Goodbye.